Shalom semuanya. Penakluk Goliat yang bertubuh raksasa, penulis berbagai mazmur yang indah, raja yang selalu kembali kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Itulah Raja Daud, sosok yang kisahnya sudah begitu familiar di telinga kita. Tetapi tak banyak yang menyadari bahwa doalah yang telah menjadi kunci kesuksesan Daud dalam menjalani hidupnya. Bayangkan, dari seorang gembala lugu, Daud bisa menjadi raja. Ibarat kata, dari seorang petani, bisa sukses menjadi presiden. Bahkan berhasil dipilih menjadi leluhur Tuhan Yesus. Ya, semua itu terjadi karena doa yang ia panjatkan dengan teknik rahasia. Dan puji Tuhannya, rahasia itu masih terpendam rapi dalam Mazmur 17, menunggu ditemukan oleh mereka yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang suka merenungkannya siang dan malam. Di mana tidak seperti permohonan belas kasihan yang terkenal di Mazmur 51 atau ungkapan rasa percaya di Mazmur 23, Mazmur 17 mengungkapkan cetak biru sebuah doa yang berkuasa, doa yang mampu menahan serangan rohani, membungkam para penuduh, dan membawa seseorang berjalan dalam perkenanan Tuhan. Inilah kisah yang jarang diceritakan tentang rahasia doa Daud yang penuh kuasa dalam Mazmur 17 dan bagaimana Anda bisa menggunakannya dalam hidup Anda hari ini. Mazmur 17 ayat 1, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dan bibir yang tidak menipu. Dimulai dengan judul doa Daud. Kebanyakan dari kita melewatkan mazmur ini karena menganggap, isinya palingan hanya ungkapan kesedihan belaka, atau judul perikopnya diburu dengan tak bersalah. Sepertinya lebih mengena Mazmur 91, skip dulu deh, dan lain-lain. Tetapi benarkah demikian? Faktanya, doa ini adalah doa yang diucapkan Daud pada masa-masa paling terkelam di dalam hidup dia. Sangat relate dengan kita, yakni masa-masa ketika Raja Saul yang secara keliru telah menuduhnya berkhianat, lalu bertekad mengejar, bahkan memburu Daud seperti memburu binatang liar. Saat di mana Daud tidak punya tempat tinggal yang tetap. Bayangin, mesti tidur di tanah berbatu, kadang di gua. Bayangin udara malam yang dingin, beserta nyamuknya. Saat di mana Daud juga sering kesulitan buat dapat makan. Tidak tahu apakah besok masih bisa makan atau tidak, hanya bergantung pada pertolongan Tuhan atau kemurahan orang lain. Saat di mana Daud tidak punya pakaian yang layak, lusuh dan kotor, secara sering tidur di hutan ataupun gua. Saat di mana Daud sudah tidak bisa percaya siapapun lagi, bahkan kepada orang yang tampaknya berpihak kepadanya, karena sempat dikhianati 2 kali. Dan puncaknya, saat Daud merasa sudah dijanjikan akan menjadi raja, sudah diurapi pula, tetapi kok malah hidup sebagai buronan. Jadi dalam Mazmur 17 ini, kita menyadari sekarang bahwa Daud tidak hanya sedang berdoa untuk mendapat penghiburan, melainkan ia sedang menuntut keadilan dari surga. Mazmur 17 ayat 2 tertulis, "Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar." Ini sangat berani. Daud tidak hanya meminta pertolongan. Seperti dalam sebuah drama di ruang sidang, di mana Tuhan adalah hakim, Daud seolah-olah sedang mengajukan perkara dan meminta Tuhan bertindak. Tetapi di dalam ayat-ayat selanjutnya telah tersembunyi 3 kunci rahasia dari doa penuh kuasa yang mampu membuat Daud terlepas dari segala keterpurukan situasi yang dialami dan membukakan jalan menuju kemenangan, di mana kita bisa meniru dan mempraktekannya agar kelepasan terobosan bahkan perkenanan Tuhan terjadi juga dalam hidup kita seperti Daud. Kunci rahasia pertama, ujian hati. Mazmur 17 ayat 3-5 tertulis, "Bila engkau menguji hatiku,
memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Rahasia pertama itu telah terbaca, yakni Daud dengan berani mengundang Tuhan untuk memeriksa hatinya. Layaknya memurnikan logam dalam api, Daud meminta Tuhan untuk menyelidiki apakah masih ada kompromi, apakah masih ada kejahatan, apakah masih ada ketidakbenaran di dalam hatinya. Jika masih ada, tolong bakar, murnikan hingga menjadi bersih kembali. Mengapa ujian hati ini merupakan kunci pertama dari doa yang penuh kuasa? Karena kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa segala dosa atau ketidakbenaran dapat menghalangi terjawabnya sebuah doa. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi dengan membereskan hatinya di hadapan Tuhan terlebih dahulu, permohonan Daud itu akhirnya bisa lancar terdengar oleh Tuhan. Ini sungguh sebuah kebenaran yang membukakan mata kita, karena terkadang kita berdoa main berdoa saja, atau cuma langsung memohon ampun atas sebuah dosa atau kesalahan, tanpa secara detail fokus membersihkan hati kita di hadapan Tuhan. Hati manusia itu sangat rapuh, mudah tersinggung, mudah terpengaruhi oleh nafsu-nafsu seperti kemarahan, serakah, ataupun kesombongan. Ambillah contoh lagi ngantri di minimarket, lalu ada orang yang nyelak antrian kita, atau lagi ngantri di ATM. Kok itu ibu lama banget, kagak selesai-selesai. Hati ini langsung dikuasai oleh rasa marah. Atau juga contoh lain, misal lihat orang kok pamer terus, berhasil dapat uang besar, bisa beli ini, bisa beli itu. Sedangkan kita merasa kok sudah berusaha tapi belum berhasil. Hati ini mulai diselimuti oleh iri dengki. Inilah problem utama, doa kita seolah tidak ada kuasanya. Kita melupakan kemurnian hati. Maka setelah kita mengamati doa Daud ini, baiklah kita menirunya dan bahkan memodifikasinya. Lakukanlah ini sebelum tidur, lakukanlah audit terhadap hati atau pemeriksaan hati. Apakah di sepanjang hari ini ada momen-momen kita jatuh dalam pencobaan, membuat hati kita kotor. Lalu doakanlah ayat 3-5 ini. Ujilah aku Tuhan, tunjukkanlah titik-titik buta bagian dari hati ini yang mesti dibersihkan. Jika sudah ketemu, segeralah bertobat. Ingat, dalam Tuhan Yesus selalu ada pengampunan. Kunci rahasia kedua, raungan singa. Mazmur 17 ayat 12-13 tertulis, rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk bernerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Rahasia kedua di dalam doanya dapat kita baca saat Daud membandingkan musuh-musuhnya dengan singa, sebuah sebutan yang sama seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Adalah sebutan untuk iblis. Jadi kesusahan yang terjadi, masalah, rasa mandek yang kita alami tidak lepas dari kerja iblis yang bagaikan singa berniat membuat kita jatuh. Tetapi lihat Daud, dia sadar akan kebenaran ini. Alih-alih takut, dia dengan berani mengatakan, Mazmur 17 ayat 13, bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu Tuhan, tetapi tidak mempercayai, bahkan menghormatinya, dan mereka dapat menjadi alat iblis dalam rangka menelan kita. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, seru Daud dalam doanya. Jadi kebenaran kedua ini membukakan mata kita bahwa sama seperti Daud, kita jangan lagi sebisa mungkin untuk tidak berperang dengan kekuatan sendiri,
melainkan memanggil Tuhan untuk menghunuskan pedang, berperang bagi kita. Sebab Tuhan adalah komandan kita, bos kita, lebih lagi Bapa yang melindungi kita. Sama seperti Tuhan mampu membelah Laut Merah untuk memberi jalan keselamatan, kita berdoa agar Tuhan mau memberikan campur tangannya yang ajaib untuk menolong kita dari segala kesesakan. Jadi sekarang, beri nama bagi singa Anda, entah itu hutang piutang, kesehatan, hubungan yang buruk, ataupun karir yang mandek, dan bagaimana singa-singa itu mencuri kedamaian Anda. Lalu ucapkanlah ayat 13 itu. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Selanjutnya, tugas kita pada periode ini adalah bertindak pasif, yakni bertindak hanya bila ada Roh Kudus yang memberi arahan. Jangan asal bertindak, biarlah Tuhan yang berperang bagi kita dan melindungi kita dengan sayap-Nya. Haleluya, amin. Kunci rahasia ketiga, wajah Tuhan. Mazmur 17 ayat 15 tertulis, "Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu." Kunci rahasia terakhir dan menjadi rahasia dalam menutup doa dapat terbaca dari ayat ini, di mana Daud mengakhiri doanya dengan tidak memusatkan perhatiannya pada kemenangan, melainkan pada wajah Tuhan. Yang jika kita ubek-ubek bahasa aslinya, kata wajah itu menyiratkan pantulan cermin. Jadi tujuan akhir Daud saat sudah dapat meraih kemenangan itu adalah bisa menjadi seperti cerminan Tuhan, sehingga orang-orang di sekitarnya maupun dunia akan melihat karakter Tuhan atau wajah Tuhan dalam diri Daud. Ini berbicara tentang motivasi. Daud ingin menjadi besar bukan untuk kepuasan dirinya, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebuah penutup doa yang sangat powerful untuk kita terapkan. Berkat mengalir ketika kita lebih fokus pada hadirat Tuhan, yakni menjalin hubungan yang intim dengannya, di mana hal ini perlahan akan menjadikan kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Luangkanlah selalu waktu untuk memuji Tuhan. Sapalah Tuhan. Meskipun Anda awalnya canggung, sapa saja, "Halo Tuhan," atau kata-kata sapaan lain. Itulah rahasia keberhasilan hidup Daud yang dapat kita amati untuk kita tiru dalam hidup kita. Haleluya, amin. Sebagai pengingat, kita hidup di zaman yang semakin berat. Contoh saja, terlepas dari masalah klasik seperti keuangan, kesehatan, pendidikan, karir maupun hubungan. Karena kemajuan zaman, kita bisa sakit hati, terkena tipu, bahkan imannya goyah hanya dari rumah saja. Ya, dengan hadirnya internet, budaya saling menjatuhkan, fitnah, tipu menipu, dan peperangan rohani dapat terjadi kapan saja di dalam hidup kita yang memang selalu terkoneksi dengan internet. Puji Tuhan, sekarang kita telah mengenal kunci rahasia kemenangan Daud dalam Mazmur 17 ini. Sebab doa ini menjadi semakin penting untuk dilakukan setiap hari, agar kita dapat meraih kemenangan demi kemenangan dan mengalami peningkatan hidup, bahkan di tengah zaman yang penuh tantangan seperti sekarang. Berjuang dengan bersih, tidak ada dosa tersembunyi. Berjuang dengan adil, biarkan Tuhan yang menghakimi dan berperang, bukan kita. Berjuang maju, teruslah mencari wajah Tuhan, bukan hanya tangannya. Berdoalah seperti Daud berdoa, dan lihat bagaimana Tuhan berkenan atas hidup Anda, membawa Anda ke dalam kemenangan yang sejati. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.